Karsa bener, tapi ya Draven and Pick yang sudah kita nantikan sekarang sudah muncul. Dengan langsung menutup ke arah Fanny dan ternyata itu dia didengarkan. Audience topik voting kita adalah band hero-nya dari Make It, yaitu Suyu. Tapi apakah Wise juga karena masih ada Joy? Masih ada Kimi. Masih ada Kimi ya, masih hampir sama juga. Kimi, Prayo sudah jelas. Band Kimi kah? Ada Kalea, ada Chip sih. No, siap Kimi di band. Bisa di trade ya Kalea Yep. chipnya ya. Chip bisa diambil atau mau Kalea? Kalea lebih Prayo, single target lock. Yap. Tapi ngelihat dari Kars dengan chipnya juga masih oke. Yap, macro play buat Kars ya. Gatot sama Chip. Gatot chip. Waduh, Wah, semakin ada yang kesambet lagi nih malam-malam nih. Bang jangan eksorsis di sini bang. Kayak- Ada yang kesambet, ada yang jerit-jerit. tapi gara-gara kita ngomong kayak gitu ya, itu banyak yang serius loh. Gue sampai ditanya, Kak itu beneran di MPL Arena ada yang kesurupan? Bukan! Maksudnya tuh teriakan. Teriakannya guys. itu yang nanya kayak gitu kayaknya gampang diculik sih orangnya. Sama suka ditipu sama pacarnya kayaknya. Ya, kepercayaan aja orang tuh ya. Tapi Joy-nya diambil ternyata. Nah. Oke. Oke, Joy. masih ada Kimi yang udah di ban, berarti membuka kesempatan juga untuk bermain ke arah Chusin. Chusin. Atau mau ngambil follow up-nya dulu dari Kalea. Atau ya kalau misalkan yang paling aman untuk ketabrak ya masih ada Valen. Valen tadi. Dan langsung ya, Langsung sama Lucas ya. langsung buka Lucas juga karena mengamankan Valen. Yap, sekalian. Sudah aman Waduh, Lucasnya. diajak berantem dari awal dong ini jatuh ya. Beda lagi kalau Mungkin tadi agak tenang mainnya ya. Yep. Tapi 1-1 ternyata yang diambil. Karena memang, Bertukar ya? Grangernya di ban ya. Seharusnya kalau kita bicara soal hero siapa yang bisa buat menangani Lucas ya, Granger itu yang terbaik sebenarnya. Ya, Karena range-nya lebih jauh kan. iya. Tapi kalau untuk ketemu sama Joy, Granger juga kan kurang bagus ya sebenarnya untuk kick. Jadi bisa ambil ke arah Beatrix nantinya. Yep. Atau bahkan Moskov pun masih terbuka. So, Matilda ban. Biar tidak ada partnership nih antara Iya. Lucas dan juga Matilda. Partnership tuh ya. Yang bisa terbang-terbang nanti dia kan free nih, free flight nanti. Chusin. Oke. Iri Telben. Tel. Ingat masih ada Moskov yang tersedia juga. Iya, atau Beatrix sih buat jadi kombonya Yap. sama Kalea Om. Apalagi Follow kan up ya. kalau Nibiru dipegang dia kena Joy juga kan bisa ngikut. Yes. Bisa banget, bisa banget. Ya, Satu mid lagi kah? Farsa kah? Barsha atau Yves? Bisa Yves. Bahkan kalau bicara tentang X-Magic, satu hero nyamannya dia adalah Vexana. Cecil juga bisa. Tapi enggak ya, terlalu banyak opsi untuk mid. Ban aja hero yang ganggu karena bisa aja sekarang Kars dengan Gatotnya atau bahkan digeser lagi Vape-nya dengan Gatot keluarlah Chip. Enggak, Ada badan. enggak ya. Kita lupakan Chip terlebih dahulu. Ya, tak tahu Gops mengeluarkan hero powernya. Yap. Arlon. Lumayan Iya. sakit seperti itu ya Arlot dari Gops. Tapi Lucasnya EXP. Tapi jungle, kemungkinan besar akan main Harusnya di jungle. jungle sih Yap. ya. Kemungkinan besar jungle. Iya. Moskov atau Beatrix. Yang penting punya Beatrix follow up sih. dulu nih, biar kaliannya enak juga. Begitu dia tarik, belakangnya ready. Menurut aku Beatrix sih. Oke. Kayak early-nya juga ada damage, jadi follow up juga oke, ditabrak Joy juga seenggaknya masih bisa ngelawan. Yap. Yuk hayo ya. Iya. Oke, tapi ya untuk Geek sekarang dua yang akan dijawab. Kaleanya soalnya potensi EXP juga masih bisa kan. Dan Akai. Wow. Serta Harin ternyata. Win rate 100% Akai. Iya, tapi Akai bagus banget juga. Karena ini bakal bisa mendorong kan, biar Joy-nya tidak mendekat sama sekali. Iya. Kacau langsung Joy-nya. Ini Akai Rom berarti? Atau Akai EXP atau Akai Jungle? Wow, banyak ya. Iya, karena potensinya juga bisa Lucas EXP kan? Bisa. Kalau bisa. Akainya di jungle. Ya, kalau mau save untuk ambil objektif sebenarnya Akai jungle. Oke. Save buat mendapatkan objektif. Oke, ini masih banyak yang bisa diotak-atik sama Geek Fam itu sendiri. Tapi last pick dari Navi. Tapi kalau aku masih tetap tim Akai Romer Om. Akai romer ya. Ya. Akai Romer Flicker itu lebih ngagetin. Oke. Bisa jepit-jepit di Langsung jepit-jepit aja. jepit di dinding. Iya, nge-backup Tembok. juga bisa pastikan di area Ya. objektif gitu. Itu dia, Vexana Om. Satu hero power dari X-Magic. Oke, Vexana ada ya.
Tapi 2 Eternal Guard bisa jadi jawaban juga. Menurutku secara draft di sini, Geek mereka cukup solid ya. Mereka sudah mempersiapkan segalanya. Ini akan buat Lucasnya akan jauh lebih nyaman nanti ketika melakukan team fight. Oke, tapi kesempatan untuk menyamakan kedudukan kali ini akankah bisa dipegang oleh Navi ataukah Geek Fam akan semakin mendekatkan lagi diri mereka ke upper bracket? Wow. Dan satu kemenangan yang memang cukup dirindukan oleh Navi ya. Mereka bisa memutus rantai kekalahan mereka dengan game per game. Dengan memenangkan setidaknya game kedua terlebih dahulu. Itu dia, Akai XP yang mungkin kita bahas di beberapa game sebelumnya. Mungkin di match-match sebelumnya. Tapi ternyata keluarnya di sini nih. Oke, kalau begitu. Hero sudah diambil, Line of Down sudah terlihat. Jadi waktunya sekarang kita berangkat menuju ke game yang kedua. Jadi EPL Arena. Mana suaranya? Iya, semangat yang harus kita tiru ya dari kedua belah super fans ini. Dari Navi Nation dan juga Geek Femininity. Tapi ya bertukar dari Shive yang sekarang menggunakan one-one-nya. Iya. Ini pertukaran di gold lane ya berarti. Yap. Tapi lihat bagian atasnya juga sakit banget nih Gobs ya. Galak banget itu Akai XP. Ya, memberikan poking damage yang cukup memadai juga. Ya, siapa yang cita-citanya ketiban panda? Sakit. Keinjak di kena basic attack 2-3 kali udah sakit banget. Apalagi itu. Akai dulu kan. Oh, iya. Yang satu melempar 1.100 ton ya. Yang satu lempar ini racun kodok. Iya. Lempar kodok dia. Oke. 1000 Powder masih lama nih nama skillnya deh. Iya. Dia lompat gitu. Oke, emblem support ini buat badannya. Dia tetap sama juga berhadapan dengan emblem tank. So, oke, Lucasnya akan memainkan emblem assassin. Ini akan jauh lebih sakit juga pasti. Membawakan Swift untuk Lucas dan Gobs-nya. Wow. Saling tahan menahan juga di area atas nih. Dan lebih sering kita melihat memang ya dengan tingkat ketebalan HP yang dimiliki dengan Akai. Punya level 4 lebih dulu juga nanti. Turtle yang pertama, Geek. Kemungkinan besar mereka akan bisa pegang di sana. Yang harus diwaspadai Geek sebenarnya jangan sampai terambil atau terkena efek fear dari Vexana. Gitu ya, jadi galau ya. Galau. Tapi kalau ngelihat dari Lucas dengan Assassin Emblem, dia bakal tetap hybrid build-nya. Atau pure damage aja. Biasanya hybrid biasanya. Tetap ya, modalnya tetap ke Hunter War X ya. Iya, War X. War X saja. Ya, satu War X atau Hunter. Hunter juga oke. Fury War X paling standar lah kita lihat. Jarang dijadiin ya, mungkin dari Fury Hammer-nya juga. Tapi ya, untuk setup ke arah Turtle juga tidak ingin terburu-buru dilakukan. Masih mengincar level 4-nya terlebih dahulu satu sama lain. Tapi Gob sudah join the fight dengan memiliki heavy spin. Gob dengan heavy spin, dia punya flicker dan ini dia korban pertama langsung terjepit selesai. First blood berhasil diamankan. Jadi ya, jepitan maut ya dari heavy spin. Yang on point juga membuat akhirnya dari Navi mereka minim dari seorang set upper. Dan Kars pun dipukul mundur sehingga Turtle pertama jatuh ke tangan Geek Fam tanpa adanya gangguan yang cukup berarti. Sangat-sangat mulus sekali tadi perjalanan untuk mendapatkan Turtle yang pertama. Berkat heavy spin juga pastinya ya. Dan di bagian bawah juga ini berarti purple buff harus mulai dijaga oleh Navi. Karena sebagaimana yang kita mention tadi, bagaimana mereka sudah bisa setup di Turtle yang pertama, ini akan membuat perubahan. Mungkin untuk di game yang pertama Navi, mereka bisa setup, mereka bisa berusaha untuk mengkontes di Turtle-nya. Tapi kalau mereka sampai sedang terdesak seperti ini, akan cukup menyulitkan bagi Navi bisa keluar dan memberikan perlawanan. Karena Ivis terlihat langsung dibantai begitu saja, di mereka bisa pisang. Kars menjadi notifikasi bahkan barusan. Ya, kalau kayak gitu sakit banget. Jadi Karsian ya. Ya ampun Karsian. Babak belur dia udah bahkan revitalize juga nggak selamat, kaget digituin. itu Gatot Kaca loh. Gatot Kaca yang memang punya pasif juga kan. Akan jauh lebih tebel, tapi ternyata masih bisa dengan instan ditumbangkan begitu saja. Oke. Untuk sekarang saya melihat Gobsya pede banget sendirian terlihat. Akankah berhasil untuk bisa ngejepit ke arah Washipol, tapi Washipol pergi ke arah yang cukup mengerikan untungnya pun Washipol. Masih selamat. Masih bisa kabur ya untuk Washipol-nya juga. Tapi ya kita tahu tuh, Joy kan sekarang dari under 5 pitch-nya nggak immune ya. Jadi kayak potensi untuk kena heavy spin sangat-sangat besar. Wow, tapi untuk perolehan gold, semuanya loh diunggulkan oleh Geek, bahkan 541 Baloski punya 1 point kill, 1 assist. Cukup unggul loh. Sangat ya bahkan. Iya, sebagai roamer ya. Dari setiap lininya juga bahkan nih udah mulai dikuasai sama Geek Fam. Ini early yang cukup berbeda. Early yang nggak ditahan-tahan sama Geek Fam, mereka lebih main aktif untuk memberikan inisiasinya karena kebetulan
membawa hero pick off ya, Ya, hero yang pick off. dijalankan dari awal. Dan juga hero pick off yang sustain ya. Karena kalian kan bisa nge-heal juga nanti. Kenzinski menyisakan 1 weakness point lagi tapi masih ada Purim juga. Dan itu di area belakang susah. Susah ya, nggak mau maksa ya. Damage-nya juga harusnya masih belum terlalu cukup. Sehingga kali ini untuk turtle yang kedua sudah mulai dicek dulu nih sama Kars dan juga Feb-nya. Tapi Gobsnya juga udah mulai patroli. Dan harusnya Navi nggak akan tinggal diam untuk membiarkan kembali turtle-nya jatuh ke tangan Geek Fam. Ya pasti akan ditarik ulur ya. Nanti Gops ini tebal banget. Heavy spin jelas akan menjadi sebuah senjata untuk Geek bisa mendapatkan objektif. Enak banget dong, pasti senjata udah dengan ada heavy spin ini. Ya, tinggal nyari nih Washipol di mana nanti aku cancel, santai. Oke, udah jaga ini luar siapa yang mengedepan. Yap, sekarang tidak strike. Berhasil mendapatkan Kars 1 player. Dan Kars kembali menjadi korban kali ini. Ya, mencoba untuk nge-distract ya. Memancing juga dari segi resource-nya sehingga Washipol dan juga Shive ini bisa menangkan untuk clear wave-nya di arah top dan juga bottom. Ya, ini dapat semuanya Geek. Terlalu unggul sekarang ya di early game tadi. Bahkan sekelas dari, ya itu tadi Gatot Kaca yang harus tumbang sebanyak 2 kali di early game. Yang akan membuat dia lebih kesulitan lagi untuk mengumpulkan gold, untuk dapetin item defense yang lebih memadai. Oke. Oh! What? Meledak. Solo kill. Dan di tempat yang berbeda. Apa terlalu dia langsung dikeluarkan. Tapi ternyata Washipol malah menjadi korban dengan biji jama. Tapi yang sudah dikeluarkan. Shockwave Blast. Benar-benar menyakitkan. Bahkan sekarang make it masih ingin lebih. Ada Gatot yang benar-benar digaruk-garuk. Mau ke arah mana. Gatot yang menjadi korban kembali. Bahkan terlihat lagi dengan 1 bandingkan Tsunami Slam. Fab merasakan bagaimana caranya bermain dan berlaga di Land of Dawn. Teracak-acak sudah Navi kali ini, nggak ada nafas sama sekali untuk mereka sekarang. Apapun yang mereka lakukan betul-betul diganggu dan dihantam oleh Geek Fam. Ya, mini Geek mereka tidak membiarkan ya. Adanya kemungkinan untuk Navi juga bisa melakukan sebuah comeback. Kita bisa melihat betapa bersihnya tim fight yang mereka lakukan tadi di area top lane. Benar, dan kapan lagi ngelihat gold lane level 9, menit 6 udah dapat purple buff lawan. Sendirian tadi. Sendirian. Tanpa ada yang mengganggu. Ya, karena semua begitu terdistract ya untuk bermain di area top yang memang dimenangkan juga tadi. Tabrakan dari Geek yang punya damage yang sangat mencukupi sekali. Ya buset, Aboy galak banget. Aboy ya. Oke, tapi Gob juga benar-benar mencari informasi, benar-benar ngandangin semua pemain-pemain dari Navi. Sehingga akhirnya Kenzinski bisa mencicil. Wah, siapa yang akan menjadi korbannya? Path of Guardian tadi. Mau tidak mau, jalur darat berbahaya. Dia lewat. Jalur langit ya? Iya, jalur langit. Jalur udara. Jalur doa. Dia Jalur tadi. doa. Iya. Iya, jalur langit doa ya. Tuh. Ya, dia lompat aja, tapi Shiva ini betul-betul juga Trigger. gak nahan. Oke, dibanting lagi ke Tsunami Slam. Berhasil mendapatkan Kars 1 play dan Kars kembali menjadi korban. Gatot Kaca, Gatotnya hilang, tinggal kacanya doang dibanting tadi tuh. Otot kawat tulang besi. Kok lo back sih? Iya, karena memang lagi under level banget. Secara item defense-nya juga nggak ada sama sekali untuk nahan. Jangan lupa juga dari Geek-nya, mereka tidak akan mengambil turtle-nya loh. Mereka akan ubah langsung ke Lord. Yap. Itu dia. Gops, maju lagi. Akai siap untuk berputar. Tapi belum ada lagi. Belum ada lagi ya. Sementara Washipol masih mencari celah-celah yang lain juga untuk bisa farming sebanyak-banyaknya, mengejar dari segi ketertinggalannya. Karena kalau nggak kayak gitu dia benar-benar ketahan banget dari segi levelnya. Wah, kebanting lagi dong dengan terlihat Tsunami Slam tadi untuk yang kali ini terjepit. Shiva menjadi korban dengan Lisa Flower tadi yang udah dipakai duluan untuk bisa menghindar Tsunami Slam. Malah kena ul. Karena chaining kan ke trigger. Tapi ada heavy spin juga yang akhirnya nggak ada lagi Needle Flower untuk Shiva. 9-0. Dan sekarang pergerakan dari Pep tadi mencoba untuk bisa menghantarkan sebuah dia benar-benar saja. Aboy berhasil langsung didapatkan tapi Pep malah jadi korban pula dan sekarang X-Magic menyusul rekan-rekannya dengan adanya tadi Summon Force yang dikeluarkan. Oke, tapi lagi-lagi ya, Geek Fam berkumpul di tengah dan membiarkan Washipol-nya juga di bawah dan bahkan men-trigger satu buah Holy Defense. Dan ini bakal ditabrak dengan Geek juga. Mereka mau untuk mencoba mencicil Noob. Oke. Akan ditinggal karena sepertinya Lord akan jauh lebih penting untuk Geek sekarang. Iya, ini cukup lama ya mereka berkutat di arah depan dari base turret tengah. Tapi ya dengan munculnya Lord juga ini menjadi fokus selanjutnya dari Geek Fam. Dan again, lane bawah mungkin harusnya bisa sedikit diantisipasi atau ditanggulangin sama Geek Fam. Ya, mereka masih membiarkan lane bawah. Iya. Ya, udah enak. Oke, Baroska punya briefing. Udah sangat-sangat aman sekali dan Make Kids akhirnya juga memiliki sebuah Queen Swing ya, setelah War X dan juga Hunter Strike. Itu dia, jadi tetap hybrid ya. Tetap hybrid. Tetap ada sustain ability di dalam tubuhnya. Oke,
secara goldnya yang gap-gap terasa. Oke, Gop berhasil mendapatkan ke arah satu player CBH. Menjadi korban sudah Bislem. Satu persatu menu dihantarkan. Again, Avatar of Guardian hanya untuk menyelamatkan diri. Lordnya masih coba untuk dicicil oleh Washipo di arah tengah, tapi gak banyak yang bisa dilakukan kecuali pulang dulu sekarang. Iya loh, itu dia otak kawat tulang besi ya. Minjemnya baik-baik pas ditagih kok ngilang gini gitu. Oke. Otot kawat tulang besi. Apa Lu yang minjem kok lu yang lebih galak sih? Itu gitu. Oke, dan Lord akan bergerak masuk ke dalam area pertahanan dari Navi akan seperti apa lagi kisahnya? Tidak. Mereka cukup sabar, mereka cukup santai. Oke, tapi masalahnya Navi mereka minim banget dari segi damage yang bisa disumbangkan. Hadirnya juga sekarang Super Minion bakal coba untuk ditanggulangi terlebih dahulu, tapi pressure tidak henti dipegang dan dikendalikan oleh Geek Fam. Ya, mereka masih mau terus juga untuk di bagian bottomnya base, ternyata akan coba untuk dibongkar oleh Geek. Yap, ini dia. Ada zaman Force. Buset, Dekensinski sendirian tadi maju ke area terdepan. Dengan tenaga tadi yang sudah terlihat. Mereka mundur kembali, yang penting base di bagian bawah sudah hancur. Wah, ini bener-bener ya Navi dikuliti gitu loh. Satu persatu base-nya satu hancur, tapi ya Washipo dari tadi memang dibiarkan terus loh. Kayak ya udah gitu. Memang ada faktor distraksi yang coba untuk diusahakan oleh Washipo. Tapi dari Geeknya mereka berfokus untuk mendapatkan objektif juga. Base turret dan mereka dapetin 2 mid dan juga di bagian bottom. Dan sekarang sudah waktunya untuk mengurus Washipo. Iya nih, kayaknya bakal ada sandwich. Lah, sudah terjebak Washipo. Mau pergi ke arah mana? Di mana sekarang? Tidak strike tadi kayaknya. Tidak cukup jarak untuk bisa menyerang ke arah dari Washipo. Diurungkan niatnya ya. Terlalu lincah juga untuk bisa mengejar Washipo secara cepat. Dan kembali turun lagi dari segi temponya. Geek Fam juga nggak bisa yang terlalu overextend ya di arah depan defensif dari Navi juga. Karena mereka punya sosok initiator, itu yang bahaya. Yes. Dan terlalu jadi ini semuanya. Dan pergerakan dari Kensinski yang sedari tadi aku ngeliatnya, dia bisa berdansa dengan zaman force-nya dia tanpa ada yang menghentikan sama sekali. Kita belum melihat adanya perpotongan untuk bisa menghentikan damage magic yang diberikan oleh Kensinski. Dan begitu banyaknya juga source, ada magic damage, ada damage dari Lucas juga, yang belum bisa ditampung oleh Navi. 7.000 gold difference, Lord juga akan keluar sebentar lagi kembali. Tapi dari Navi mereka hanya bisa melakukan defense sekarang. Dan bahkan Electrifying Beat sudah dipakai. Memang cooldownnya cepat, tapi Aboy Winter Crown sudah disematkan juga. Lebih aman pastinya untuk Geek dan mereka akan... Oke, mereka tidak menunggu ke arah Lord. Mereka mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah satu player terlebih dahulu. Iya, siapapun frontlinernya dengan keunggulan yang sangat-sangat masif bagi Geek Fam, makan aja. Langsung ditarik tadi dan lagi-lagi Kars. Jihad ya. Iya, yang menjadi korban kita tuh Gatot Kaca. Hero yang sangat tebal sekali. Aboy jadi one-one tuh, Pak. Waduh. Jadi Aboy. Aboy. Iya, jadi... Aboy. Iya, jadi boy. Boy. Iya. Boy. Kita udah. Oke. Jadi ul. Lung. Udah ya. Sudah cukup. Oke, 7.200 gold lead dari Geek Fam, apalagi Lord juga mereka udah dapetin. Mereka akan mencoba mendobrak paksa lagi lini defensif dari Navi. Lord berjalan ke arah tengah. Cukup sulit harusnya, tapi masalah Washipo sekarang sudah mulai ditangani nih. Iya, Washipo juga mau gak mau ya. Dia fokus clear terhadap satu F minion. Lordnya sekarang lewat tengah, di bawah juga masih polos banget tuh jalannya. Dicuekin gak sih ini Washipo terabaikan? Ya udah sekarang Washipo mau tidak mau dia pun harus balik lagi menuju ke arah base-nya, di mana sekarang rekan-rekannya sangat butuh pertolongan yang mereka akan mencoba untuk bisa melakukan sebuah pertahanan cukup baik, tapi Avatar of Guardian langsung dikeluarkan oleh tapi Karca menjadi orang terdepan malah langsung panggilan dengan sangat cepat. Bahkan untuk kali coba lihat tuh Navi Slap tadi langsung dibanting langsung panggilan dengan sangat cepat, dan sekarang base-nya Navi kembali dicukur 2-0. Ditutup dengan 2-0, membuka kesempatan kembali untuk Geek Fam. Lebih dekat menuju upper bracket. Dan lagi-lagi luka yang harus diderita oleh Navi. Pergantian pemain, menaikkan rookie terbaru ternyata belum menjadi jawaban pasti untuk mereka. Yep. Dan dari Geek, permainan mereka dari minggu demi minggu yang sangat-sangat membaik. Chemistry yang sudah terlihat begitu jadi. Meskipun pemain mereka juga masih sempat untuk bongkar pasang. Tapi tidak ada perubahan dari tim ini. Mereka tetap terlihat tampil begitu solid dan gemilang. Wow. Perlahan tapi mematikan. Itu dia apa yang ditujukan oleh Geek Fam di match penutupan untuk minggu yang ke-8. Nice try Navi.
berusaha semampunya, apapun diupayakan, ganti role, hayu, naikin player MDL, hayu. Tapi ternyata jawaban masih belum bisa ditemukan. Ya mungkin minggu depan karena masih tertahan pastinya untuk Navi. Mereka masih harus menjadi reset. Apa yang harus digodok dulu di belakang sana? Benar, oke. Tapi ya, ini momen terakhir juga semuanya men-trigger dan menjalankan job desk-nya masing-masing dengan cukup baik, Om. Ya, dan bahkan kita melihat bagaimana Joy juga worship ball yang dicuekin dari tadi. Yap, Dicuekin banget itu. dicuekin benar. Jadi untuk sekarang kita dengarkan lagi interview ya. Bersama dengan Bude Clara. Geek Fam semakin mendekat dengan upper bracket. Perjuangan mereka akan terus berlanjut dan hari ini 2-0 cukup konsisten dari tim Geek Fam. Aboy, kita ngelihat permainan kalian di game 1, game kedua. Gameplay apa nih yang kalian bawa